Udah berminggu-minggu doorstep belum upload juga. Gimana ya? Gimana kalau kita bikin episode side step? Dan ini bakal ngebahas tuntas tentang siapa aja sih orang di balik doorstep. Kita menemukan pinggir jalan sesuai dengan judulnya hari ini ya, pinggir jalan yang lumayan sepi. Semoga aman-aman aja. Gue telepon dulu nih anak tongkrongan baru kita nih. Berarti rambutku baru. What's up, Wardos? Halo. Assalamualaikum. Di mana? Itu di pengkolan situ tuh. Yang banyak semut rang-rang. Iya. Iya, gue udah di situ. Sinilah. Ini udah nih ceritanya gimmicknya. Boleh masuk gak? Boleh masuk gak? Boleh. Oke, ceritanya mati ya teleponnya. Oke, sinilah tempat yang banyak semut itu. Iya, benar. Oke. Dadah. Weh, what's up. Kenalan dulu dong sama Wardos. Lu di inspek dulu. Inspeksi. Di ospek dulu, kenalan dulu. What's up, Wardos? Pelan banget. Aku anak tongkrongan baru. Kenalin aku Gen. Gen. Terus? Genial, panggilannya Gen. Adanya Kanona. Oke. Jadi sebenarnya tadi karena mau bilang, ini kita episode kali ini spesial untuk ngebahas orang-orang di balik doorstep. Wih, keren banget. Kan kamu yang kenalin dong, kasih tahu, gue yang bikin openingnya gitu. Jadi aku guys yang bikin openingnya. Ya gitu. Kasih tau dong konsep opening dari doorstep itu kan ada yang rambut panjang, terus rambut biru, terus nyanyi gitu. Terus kenapa kamu pilih soundnya yang kayak wah gitu? Kenapa? Jadi itu udah pasti rambut panjang Kayas. Dan rambut pendek Kanona. Karena kita bingung nentuin rambut Kanona yang sering berubah-ubah warnanya. Jadi aku pilih warna biru aja. Terus Kanona kayak udah agree. Abis itu kenapa kayak nyanyi kayak mainan Nintendo gitu loh. Apa sih namanya? Animal Crossing ya. Oh. Iya. It's giving that vibes. Karena Kanona mau konsepnya tuh yang kayak sketch tinggi yang fun fresh aja sih, yang lucu gemas. Jadi kayak oke, Animal Crossing is itu the perks of being the older sister. You can use the services from your younger sister. Ayas cannot relate. She's the only child. Anyway, Ayas tuh lagi absen. Jadi dia kan lagi di Thailand. Terus belum ketemu lagi nih. Berarti so far udah hampir sebulan karena makanya kita ngebahas nih the person behind the doorstep itself. Terus kenapa banyak yang nanya nih Gen, kenapa di opening itu Laras sama Kano tuh tingginya sama? Kayak padahal kan dia ini kemasan saset, ya kan? Travel size. Aku mikirnya kayak chibi aja sih, chibi version aja. Jadi nggak yang jadi nggak ngaruh. Real life nggak ngaruh, cuma kayak yang bedain gaya bajunya sama rambutnya aja. Emang chibi version tuh apa sih? Kayak orang yang kayak palanya gede terus badannya kecil. Basically itu sih. Maksud tuh kita berdua palanya gede. Maksud tuh gitu? Enggak gitu. Kasih lihat dulu dong Slay Queen. Look at my nails, so cute. Yeah, anyway. Go on. Nggak apa-apa sih, sebenarnya kayak biar gemes aja. Kayak nanti kayak marah kalau misalkan aku bikin dia lebih kecil. Oh, oke. Itu ya intinya ya sebenarnya ya. Jadi pengennya sengaja biar tidak ada kesenjangan gitu. Biar tetap sama gitu. Setara. Valentine's Day. This is February, bro. What did you do in Valentine's Day? Kita si Putri mana ya, si Putri ya? Si Kevin juga nggak datang hari ini ya? Kayaknya lagi ngedate. Kayaknya sih. Mungkin karena kita ganti tempat sih. Iya. Kita di pinggiran. Kita belum bilang kali ya? Iya, coba kasih tau dulu. Ngikut deh. Emang suportif adek gue tuh. Jadi Valentine's Day. How's your Valentine's Day? Kan sama kakak. Oh iya benar. Ini formalitas. Ceritanya karena nggak tahu. Ceritanya nggak tahu. Jujur nggak kemana-mana sih, bekerja saja, beli coklat sendiri. Oh gitu, beli coklat apa?
beli coklat yang di Indomaret aja. Iya ya, treat yourself ya, love yourself ya. I can buy myself flower. Oke. Udah ya? Udah. Tapi tahun lalu Valentine's Day-nya gimana? Is it any different from 2025, Bang? God, honestly, tapi kayak basically sama-sama aja sih, kayak hopeless romantic. I'm hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. Jadi fun fact, lagu itu adalah Benar. representasi dari lagu Cupid itu adalah kenapa sih? Anyway, buat kalian yang nggak tahu, Gegen ini umur 19. ya, she's 19. Panggilannya Gen. Tapi biasanya ini cuman family-nya doang yang bisa manggil Gegen. Yang lainnya panggilnya Gen. Soalnya dia kayak pengen Gen. Ngerti gak? Kayak Gen. Kayak gila. Itu si Gen gitu. Kalau Gegen kayak Kurang ya vibes-nya. Kurang cool and mysterious gitu. Okay, this is a Scorpio girl anyway. Pengennya yang kayak misterius gitu, yang fine. Jadi nggak ada perbedaan Valentine's Day tahun lalu sama tahun ini. Nggak ada lagi. How about you? I kind of forgot though, what did I do? Yes, like last year. Ya kan, kayak udah lama banget gak sih? Iya. Iya tuh. Kayaknya sad juga deh. Soalnya last year itu kan, karena baru balik dari Jepang. No wait, did I? Yes, I did. Jadi kan 10 hari, pokoknya akhir Januari, pulang dari Jepang itu awal Februari. I don't think there's anything that I did di Valentine's Day. Kayak live stream? No? Maybe no? I don't remember. Karena kalau misalnya remarkable, kalau ada momen dan memori yang indah, kita pasti ingat gak sih? Iya kan? Valentine kalian gimana? Tulis di kolom komentar, nanti gue bahas sama Yas. Nah, Gen. Oke. Apa tuh? Kenapa kaget gitu tuh? Pangeran kentut. Kenapa tiba-tiba dikira kentut? Bunyi. Itu sendal. Okay. Bisa nggak? Nggak mungkin. Aku tuh kayak selalu jaga ini. Oke. Lanjutkan. Silakan lanjut. Lupa mau ngomong apa? Oh, aku inget. Aku mau ngomong apa. Oke. Boleh aku ngomong? Boleh dong. Aku lihat di TikTok ya. Iya. Katanya tuh kalau lagi Valentine, orang-orang bisa kayak ngegosip kayak, oh ternyata dia udah sama si ini, atau kayak ternyata dia punya pacar, kayak gitu loh. Terus kayak, makes sense. Jadi itu cara kalian buat tahu keras kalian punya pacar atau enggak. Interesting. Iya kan? I know, right? Jadi gini, kalau misalnya orang ini contoh, ini kan sebagai 19 ngelihat, kalau misalnya nih orang nggak update apa-apa, terus dia nggak update kado coklat dan bunganya juga, menurutmu dia single atau dia punya second account dan dipost di second account, atau dia emang ya udah gitu? Gimana menurut kamu? Between kayak the relationship is complicated. Spicy. I know, right? Atau kayak emang secret aja gitu orang yang tahu. Mungkin bisa jadi di close friend ya aja. Kayak masih belum open for public. I like it. I like the idea. Jadi kayak ini ya, apa namanya, secret affair. Oke. Kalau misalnya dia nggak upload si yang memberikan hadiah, tapi dia ngepost foto hadiahnya, either itu kayak coklat, atau bunga, atau boneka, atau apapun, kayak misalnya handphone baru gitu. I think dia takut dijat sama teman-temannya sih. Kalau si yang ngasih hadiah ini kurang. Well, atau gimana nih? Iya. Atau enggak kayak, ya itu sih udah paling make sense. Karena teman-teman kan biasanya rada jahat ya mulutnya. Enggak. Biasanya kalau udah teman beneran tuh jujur nggak? Iya, sangat jujur. Sampai nggak ada filternya. Terus? Jadi kayak kamu kan. Hey. Yes. Kayak Kanona juga. Terus? Jadi kayak demi melindungi dirinya sendiri, ya kan, dan melindungi partnernya. Oke, aku bakal apresiasi kamu, tapi bukan kamunya yang aku posting. Gitu. Jadi itu green flag atau red flag? Sebenarnya red flag sih guys. Damn. I'm not like I watch too much rom-com ya, jadi kayak I think it's red flags.
Tapi romcom memang seru sih. Ya kan, kayak Oke. Oke, nanti kita akan bahas rekomendasi film romcom di Valentine's ya. But kita ngebahas sih tadi dulu tuh. Oke, berarti dia takut dijudge berarti kan intinya. Takut dijudge kayak, ternyata dia balikan sama si itu gitu kan. Iya kan. Oke, berarti intinya dia mau itu jadi rahasia orangnya siapa, tapi dia juga mau apresiasi kalau gue punya seseorang gitu. Oke, interesting. Kalau misalnya dia upload hadiahnya, dia nge-tag orangnya, berarti kan orang bisa ngejudge kan. Tapi nggak ada foto berdua. Mungkin baru jadian, bisa jadi. Atau belum jadian, masih PDKT ya. Oh iya, masih. Atau situationship. Situationship. Tapi situationship masih kayak, masa berani nge-tag sih? Manas-manasin mantan? Spicy. Oh my god, I got this information from 19 years old. Amazing. Ini based on experience ya? Enggak. I'm like, I mean, this, remember, Doorstep ini safe space, we're a safe community, we ain't judge each other. Okay. We are no judge each other. If you seek any help, you can just come to Doorstep. Ring. Jujur enggak sih, cuma kayak I just know because I'm a Scorpio. Oh my god, what is the correlation? Apa hubungannya, bro? I don't know, I just knew because I don't know, maybe I watched too much movie or stuff. Tapi aku nggak ada experience do that kind of stuff sih. Okay, what is the worst Valentine's Day ever? I mean, like, technically we can talk about this karena dari kamu umur 17 tahun sih. Berarti kan 2 tahun. Okay, 16 deh. It's fine, 16 is fine. Start dating at what age, bro? Forgot sih. SMP lah. Okay, SMP, first date. I think. Tapi it doesn't count lah. Masa sih? I don't know, I don't think masalah kayak love life di zaman SMP itu terhitung. I don't think so. Okay. For me, I don't know for you. But if it's for you, then go on. Enggak sih, paling kayak nggak dapet coklat aja sih yang sedihnya. Oh. Kayak I don't really have that kind of drama yang seru gitu. Oh. I don't know, maybe I just protect my safe spot. Kamu mah di ini sih nih ya guys, kalau misalnya kalian nonton Yumisel ya. Yumisel itu drama Korea atau nggak ada webtoon ya. Jadi intinya tuh ada sel-sel dalam tubuh kita yang ngatur gimana kita sebagai manusia, intinya gitu. Nah, terus bisa nggak telolet ini diem dulu? Ini lagi di dalam busnya nih. Makin kenceng. Wih, ting. Anjay. Anyway, jadi si Yumisel itu kayak ada satu kayak sel cinta. Kayaknya kalau kamu tuh kayak dimasukin ke bunker yang buat apokalips, terus dikasih multiple locks, terus dikasih kode sandi juga. Agak susah emang, agak untouchable anaknya ya. Cuman for me, this is, I don't know, kalau mungkin buat banyak orang ngerasa kayak ini gila, so sweet banget. For me it's like the worst. Apa? Jadi waktu itu PDKT-an kan. Ceritanya tuh dia kayaknya mau kayak menyatakan perasaannya gitu loh, kan kayak mau nembak gitu ya. Kayak do you wanna be my girlfriend kind of thing. Tapi dia tuh datang ke sekolah. Jadi tuh beda sekolah. Oh, cute. Terus? No. Dia nyamperin ke sekolah Kanona. Terus dia siapin the things buat di lapangan yang kayak mau menyatakan perasaan the thing gitu di waktu Valentine's. Terus jadi lucunya adalah dia kan ceritanya surprise. Jadi dia tuh nggak ngasih tahu Kanona kalau dia tuh mau ke sekolah. Ya udah. Jadi Kanona tuh udah pulang. Kanona udah pulang. Kanona lagi di rumah teman Kanona. Lagi di rumah si Kiki, ada namanya. Kiki ini cewek. Ya tau kan Kiki kan? Si Kiki. Nah, Kanona tuh udah di rumah si Kiki. Gitu. Jadi si Kiki datang nih. Oke. Ingat gak ceritanya? Terus dia ngechat. Dia ngechat, dia bilang kayak di mana? Terus jadi sekolah gue ini kan SMK.
Jadi pulangnya tuh lebih cepat dibandingkan anak-anak SMA. SMA, ya. Karena anak SMA kan pulang jam 3-an gitu. Iya. Kalau anak kan pulang SMK tuh jam 12-an. Karena kita kadang bisa kayak lo ambil kayak part time job gitu loh. Jadi emang dibolehkan gitu. Nah, iya intinya gue udah pulang, terus dia baru nyamperin ke sekolah dan sekolahnya itu udah sepi, udah sisa-sisa anak-anak gabut yang suka nongkrong di sekolah. Terus dia ngechat, lo di mana? Gue ada surprise nih buat Valentine's Day. Terus kayak, hah? Emang lo di mana? Gue di sekolah lu. Terus gue kayak, damn. Takut say. Terus tanya sama anak yang masih temen Kanona yang di sekolah. Terus kayak, ada si ini nggak? Ada. Ngapain dia? Nggak tahu tuh. Kayaknya lagi mau nyiapin surprise gitu di lapangan. Damn. Terus di situ Kanola langsung kayak pakai jaket dan lain-lain pergi ke rumah. Wait, what? Aku kira kakak bakal nyamperin terus kayak kamu ngapain di sini anjir kayak gitu. Enggak. I don't like the public thing. I mean like I get it. I thought dia kayak mau ngajak kakak kemana terus kayak nanyanya kayak in private gitu kan. Exactly. It's supposed to be like that. Yeah, it's more sweet than that. Exactly. Kasihan banget sih. Nice try banget tuh cowok. Iya, terus karena malah terus dia bener-bener nanya-nanyain terus kayak lo di mana? Iyalah, maksudnya kayak gue ngerti sih, tapi saya waktu itu masih menyebalkan ya, jadi kayak dude, gue pulang, gue udah di rumah. Jadi Karona tuh lagi di rumah Kiki, tapi Karona bilangnya tuh udah di rumah karena sekolah dan ke rumah gue waktu itu 40 menit, jauh, 50 menitan. Dan ke rumah Kiki itu cuman kayak 5-10 menit. Jadi kalau misalnya Karona bilang karena di rumah Kiki, udah pasti dia nyamperin, ya kan? Jadi Karona bilang, udah di rumah, soalnya udah pulang dari tadi gitu. Terus dia kayak, oh ya udah deh kalau gitu next time aja. Do you like him or not? Like I was into him for a bit, kayak Like pernah suka. Tapi pas lagi tapi udah nggak suka, terus dia tuh kayak gitu. Oh, iya. Jadi kenapa gue nggak suka? Jadi di episode sebelumnya gue pernah bilang nih, ada kejadian yang kayak, ini cowok, tipe gue banget nih, tipe gue banget. Ada satu hal yang tidak cocok. Setiap mau tidur, biarkanlah malam yang indah ini dan sinar bulan menyinari malammu. Walaupun aku terasa seperti bintang yang sendiri di langit, udahlah kayak gitu. It's just like a big turn off for me. A little bit turn off. Terus dia suka yang public tinggi gesture-nya gitu kan. Jadi kayak nggak suka. Nah pas di Valentine's Day itu yang pas dia mau nembak itu karena tuh udah nggak suka gitu. Sayang sekali. Iya, it's like kind of like the worst, bukan the worst experience-nya, tapi karena belum kejadian. Lebih ke guilty sih, agak guilty sih saya sih. Kalau diulang lagi, kakak balik ke rumah apa nyamperin dia? Nyamperin tapi untuk nolak. Iya, mending gitu sih. Mending gitu sih. Yeah. I think it's like more wise. Jadi dia nggak wondering juga kayak. Tapi at the same time, kalau kayak dia udah susah-susah, effort segala macam, terus kalau tolak bukannya lebih sakit ya daripada yang kayak, aduh lagi sial aja nih dia udah pulang gitu. Kayak kalau kata orang-orang ya mendingan ditolak gitu loh daripada nunggu tanpa kepastian. Tapi kan setelahnya kan lo kasih kepastian, siapa sih? Kasih kepastian. I don't know. Kalau aku sih langsung kayak no gitu. Better kayak gitu aja biar dia sakit hati sekalian kayak hate me aja gitu daripada membantu untuk move on juga ya. Iya. Kalau misalkan waktunya nggak tepat terus kakak nolak terus mungkin kayak ya udah dia sebelnya kayak gimana ya? Gak bikin kakak jadi hal yang buruk gitu loh, bikin dia lupa gitu enggak. Oh, jadi dia bisa keep wondering kayak, coba aja kalau gitu gue datangnya lebih cepet gitu. Coba gue nggak telat datangnya. Jadi dia malah kayak gitu. Setelah itu, jadi kan dia ngajak ketemu lagi buat ngasih yang harusnya dia kasih waktu Valentine's Day. Terus ketemu, terus karena bilang kayak, iya thank you for the gift, but kayaknya nggak bisa lebih dari teman gitu. If you wanna take it back, kayak hadiahnya kalau mau ambil lagi ambil aja gitu. I cannot accept juga gitu. Terus dia kayak, oh nggak apa-apa ini harusnya kan buat Valentine's Day juga gitu. Ya udah buat lo aja. He's a gentleman. Sure, kinda. Well, yeah. Kind of. There's a bad side of him, but I cannot talk about it. Okay. No.
I think dia lahirnya di era yang salah nggak sih kalau mau setiap malam seperti itu? Iya kan? Kecuali lu masih zaman surat-suratan. Iya kak, it's cute kalau lagi surat-suratan. Gitu. Iya. I think kayak kalau dia tulis aja nggak tiap malam gitu kan nggak apa-apa. Ini kalau tiap malam kayak enak juga nggak sih? Tapi kamu ini ada nggak kayak kejadian kayak gitu? Kayak pick up line kah atau kayak ternyata the worst flirting kind of thing atau gimana? The worst sih ada sebenarnya date. Jadi sebenarnya ini teman aku SMP dulu. Terus kita kayak lumayan, dia beda kelas. Oke. Deket banget enggak, tapi kenal lah. Dan orangnya ini dia kayak yang tipe tongkrongan abis gitu. Kayak Wardos. Tongkrongan kami. Bukan tongkrongan bacunang. Oke, terus habis itu dia tiba ngajakin aku jalan. Terus aku kayak, ya oke, sure. Kayak aku tuh tipe Ini SMP? Ini temen SMP, temen tapi SMP, kejadiannya udah selesai, aku udah lulus SMA. Oh, udah lulus SMA, oke. Terus ya udah aku jalan lah. Aku tipe orang yang kayak kalau lu nggak bilang lu suka sama gue, lu cuma teman doang. Bluntly ya, either dia ignorant dan tahu, atau kayak emang takut salah aja gitu ya. Sebenarnya I have like six sense, jadi aku tahu, tapi kayak I just want you to say it aja. I mean, if you like me enough, you should be like brave enough to admit it gitu kan. Iya. Terus kayak ya udah akhirnya jalan tuh. Kayak ada semut ke jalan tuh terus. Oke, jalan lah ke Moja. Oh. Cute. The date went well lah. Tapi jelasin dulu, mungkin ada yang ngerti kali Jakarta. Iya, jadi Moja itu tuh kayak sepatu roda yang zaman dulu gitu, yang 2 roda depan, 2 roda belakang. Ah, itu tempatnya gitu. Nah, nama tempatnya itu Moja. Aku tuh bisa main sepatu roda, tapi yang rodanya tuh yang lurus gitu loh. Yang kayak ice skate. Iya. Garis gitu. Nah, pas nyobain gitu tuh gila. Susah ya? Susah banget. Iya, I know right. Kayak mau berhentinya kayak, jadi tempat kayak kalau mau berhenti tuh sepatunya harus dinaikin gitu kan. Harus kayak Michael Jackson gitu. Kayak takut banget, kayak mau jatuh. Terus nggak bisa, akhirnya aku sempet tuh jatuh. Terus dia jatuh cinta. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oke, maaf. Jadi aku jatuh kayak sakit kenceng banget. Terus jatuhnya ke depan belakang? Ke belakang. Oke. Karena dia bantuin dong. Oke. I was like swearing. Oke. And then he kayak angkat tangan aku gitu kan. And then aku keringetan banget. Gini. 2 tangan gitu gini. Gini. Iya. Gini. Iya, terus aku kayak agak ini ya, say. Kayak abis ditangkap, abis nyuri ayam ya kamu ya. Yang kayak kemana-mana kamu. kayak oke, bangun. Dia berdiri angkatnya gitu. Oke. Kayak anak bocil diangkatin sama maknya gitu loh. Iya, terus kayak aku malu banget karena kayak ketek aku basah gara-gara keringetan. Oke. And then and then we went to he bought me a ring. Dia beliin cincin. Iya, aku kan suka cincin kan, gemes banget. Terus udah makan malam, terus jalan pulang tuh. Dan pulang-pulang dia confess. Bilangnya gimana? Gimana kayak gue mau ngomong sesuatu nih gitu. Terus aku kayak Shibal, aku mau balik saja, aku mau pulang, masuk rumah secepatnya. Oh, kamu gak mau denger dia confess? Iya, karena kayak aku I don't know, aku gak pernah dapet confess in real life gitu loh. That's my first confess. Oh my god, digital generation. I know right, kayak I really happy kayak dapet gila banget confess orang kayak gue suka sama lo mau jadi pacar gue nggak? Secara langsung? Karena aku nggak pernah. God, karena nggak sadar bahwa generasi digital ini experience itu adalah hal yang langka untuk dirasakan. Oh my god, it's just so fucked up. I know right. Terus. Tapi sayangnya kayak aku dapat dari orang yang kamu nggak suka? Aku nggak suka. Damn. Terus ya udah akhirnya aku bilang kayaknya nggak bisa deh. Kita temenan aja ya gitu. Oh my god. Yeah. Terus dia gimana mukanya? Mukanya gimana? Coba contohin. Kayak coba contohin template kan aku mau ngomong sesuatu karena kamu nih. Gen
jangan masuk dulu, gue mau ngomong sesuatu nih. Udah ngomong aja. Ya jadi sebenarnya gue suka sama lo. Lintas kan biasanya. Lo mau nggak jadi pacar gue? Kayaknya kita mending temenan aja sih, soalnya gue lebih nyaman jadi temen gitu loh. Oh gitu, temenan aja ya. Oke. Sorry banget, tapi emang kayak lebih seru gak sih kalau kayak gitu? Lintas lagi. Agak heboh ya nih cewek ya. Tapi dia emang kayak gitu mukanya. Dia Yang kayak, terus abis itu, iya aku langsung aja kayak, okay, I need to go home, bye, thank you for today. No, wait. Before that, sebelum hari itu dimulai, apakah kamu consider hangout sama dia itu as a date atau cuma hangout as a friend? Hangout as a friend. Oh, did you make it clear though? I'm like, he doesn't make it clear it's a date. Oh my God, Scorpio is crazy and scary. Like, that's why you need to tell me, is it a date or not? Karena kayak, even though I know that you're into me, kalau misalkan kayak kamu gak ngomong, ya udah, I just take it as a friend. Oh my God, crazy. Oh my God, sounds like a red flag. You're my sister, so I kind of biased right now. So, okay. Wow, dia mencoba mencari hal yang baiknya nih. Dia kayak, oke, ngomongin apa ya? Enggak, tapi emang iya sih, karena nggak bisa judge. Okay. Karena punya satu teman, aku baik kuat sahabat, cowok, and you know him, bro. Okay. You know him. Yang dari SMA udah nembak kalian 3 kali, terus karena tetap turn it down, karena emang gua tuh kalau temenan, udah temenan aja. I cannot see a person like him as a, nggak tahu ya, kayak crush or something, nggak bisa, kayak benar-benar bro. Tapi kalau emang karena suka nih dari awal, oke, a crush dan bisa nih gitu. Kayak gue berarti bisa suka sama nih orang. Kalau jadi temen, ya udah gue bisa suka sama lu sebagai temen, gitu lah. Itu yang nggak. Jadi kalau dia jadi temen nggak bisa cross the line gitu. Terus dia setiap kelas sih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh dia selalu nembak. Jawabannya tuh selalu sama. Jawabannya selalu sama. Kayak I'm so comfortable that we're being just friends. I cannot see us together as a like in a real like love relationship, more like just a friendship. I can be a good friend to you. Tapi kayak most of guys tuh nggak bisa menerima hal itu gitu tau Kak? Iya sih. Iya kan? Kayak ya kita temenan terus abis itu kayak mereka sendiri yang menjadi asing dan menjadi awkward padahal kita biasa aja. Damn, that's true. Ayo, kenapa sih guys? Jawab dong. Tapi kayaknya itu tergantung sih sebenarnya. Kayak tergantung siapa yang suka sih sebenarnya. Kan kalau misalnya pertemanan, nggak apa Putri, jalannya dulu. Nitip bakwan ya. Ya dia kayaknya mau angkat jemuran itu. Angkat jemuran naik motor. Rumahnya jauh. Tadi lagi ngomongin apa ya? Tergantung siapa yang suka. Tergantung siapa yang suka, kan banyak orang yang bilang kayak pertemanan cewek cowok itu nggak mungkin. Sebenarnya tergantung nggak sih? Sebenarnya siapa yang suka duluan, kayak si ceweknya apa si cowoknya, atau terus kayak si cowoknya dan yang suka duluan ini ya memilih mengutarakan perasaannya atau menjaga enggak. pertemanannya. Rada pegel ya, say? Iya, kita pindah tempat yuk. Iya, yuk. Ini si Anggun katanya tadi nemuin tempat yang lebih asik. Anggun? Iya, Anggun. Oh iya, tuh. Ayo, Anggun. Dia udah nyanyi. Iya, bentar Anggun ya. Ya makasih Anggun ya, kita dipinjemin gini kamarnya ya, baik banget sih Anggun. Jadi nggak enak, sering-sering Anggun. Ya, ada Okta tuh datang. Temenan aja juga sama Anggun ya. Wow. Kita lanjutin yang tadi kali ya? Dia mau confess atau enggak, tergantung. Iya, benar. Kalau kamu yang di posisi kayak gitu, kamu bakal confess atau enggak? Misalnya udah temenan dari SD. Oke. Lama tuh temenannya. Aku tuh tipe orang yang kalau ngekeras sama orang, langsung ketahuan. Kenapa? I don't know. Langsung caper lu ya? Justru malah kayak sosok jaim kayak gimana gitu sih mungkin ya. Yang ngeselin? Enggak juga sih. Kan ada tahu yang aku suka tuh gimana? Ngeselin, yang kayak yang gitu ya? Bukan. Yang malah jadi makin galak. Oh, yang kayak sensitif gitu ya? Iya. Gitu. Terus
atau yang malah jadi makin suka ngisengin? Ya itu aku. Iya, I know. I hate when I'm in love or having crush for someone karena ketahuan banget. Bahkan aku kayak nggak bikin move, kayak nggak bikin, nggak tau kayak nggak ngechat Nggak atau gimana, flirting nggak gitu. flirting. Orang sekitar aku tuh bisa tuh kayak, lo lagi suka sama ini gitu ya. Atau nggak aku bilang nih, gue kan lagi nge-crush nih sama dia. Terus dia kayak kelihatan sih. Wait, what? Gimana caranya? Aku bahkan belum bikin. Jadi first move. bakal confess. Jadi bakal confess udah pasti. Apa enggak kayak bisa aja dia, aku belum confess dia udah kayak say no. Kita temenan aja. Karena kayak aku terlalu kelihatan kalau nge-trust. I see. I totally cannot relate. Aku Karena ente. iya, karena kayak baik lagi yang Karna bilang, kalau udah temenan. Anyway, aku punya kartu. Kamu dong yang ASMR ada kukunya. Okay, let's read it. The depths of okay, finding out what has been unspoken. I hate it. Kenapa? Kenapa kita harus ngomongin our feelings? Why? Oh my god. Hidup itu soal kita merasa bagaimana. Kita berusaha bekerja keras, lalala, ya dalam kehidupan biar apa? Bahagia. Bahagia itu apa? Feelings. Walaupun logically speaking itu karena adalah endorfin dan dopamin, tapi Thank you for saying that. I know you're gonna say that. Jadi ini tuh kartu dari salah satu skincare yang PR package-nya tuh lucu banget. Skincare. Iya, terus PR package-nya tuh kayak dia ngasih PR package, isinya tuh kartu ini, si skincare-nya, dan box-nya tuh ada muka Kanona gitu, ada Queen something itu, lucu banget. Gemas. Oke, ambil satu kartu. Kayak mau sulap nih, Please jangan sulap lagi. pikirin satu kartu. Lihat baik-baik. Oke, itu pasti kartu kamu. Oke, betul ya. Oke, bacain dong. Oke. Mana sih? Tulisannya mana? Ini tulisannya ini. Banyak banget. Bacain. Celebrate Are You Okay Day by Unlock Your Feeling. Think deeper. Oh ini and jadi meaningful. tiba dia ngambil kartu nih dari segini banyak kartu. Dia ngambil kartunya yang deskripsikan ini nih kartu apa. Kamu dari segini banyak kartu nih kenapa ngambil kartu instruksinya gitu? Makanya aku bingung kok banyak banget. Buru. Dan kata terakhir nih yang ngejelasin terima kasih sudah bermain. Capek banget. Epic gitu. sih. No. Oke. Is that okay for you if someone takes credit for something that is actually yours? No. Translate. Kayak misalkan kita bikin project. Pertanyaannya. Pertanyaannya, oke. Kenapa tiba-tiba analogi? Translate pertanyaannya. Oke nggak buat lo? Oke nggak buat lo. Kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku kerjaan lo itu sebenarnya punya dia, ya, intinya gitu lah ya. Oh jadi kamu yang kerjain terus Tapi diakuinnya punya dia. Ya. Oke nggak? what the what? Kenapa? First of all, kalau misalkan kerja kelompok itu kayak gak ada etikanya banget nggak sih? I mean like kayak rude, jahat gitu loh. Kayak nggak ada etika aja, jahat aja. Agree. It did happen to me a while ago. What? Karena yang kerjain 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10-nya udah kelar. Terus dia bilang kayak pokoknya gue make sure kalau misalnya si ini tuh taunya ini ide gue. Benar itu ide lo. But I am the one who doing the like kayak detailnya kan yang kerjain. Tapi I don't care about that. Like karena nggak peduli siapa yang punya ide, siapa yang dapat kreditnya. Karena menurut karena udah melakukan part yang dibutuhkan dan si orang yang misalnya kita sebut saja si klien ini taunya juga kan gue yang ngerjain gitu. Jadi I don't have to take credits on that. Karena kalau orang yang coba untuk claim take credits, karena ngerasa kayak ya karena lo cuma pengen take credits, lo nggak ngapa-ngapain, makanya lo coba untuk claim itu gitu. Tapi I don't know if I'm really okay about that. Like I think it's annoying me. Tapi ya udah gitu. Ya udah gitu. Ya kayak ya udahlah. Oke. Yeah, this kind of things yang I need learn to let go gitu loh.
Karena menurut aku kayak Masih cukup kayak ya I think ya nggak bisa lah lo jahat, kayak aku masih nggak terima sama orang-orang yang kayak gitu, sedangkan di dunia ini banyak kan orang-orang yang banyak kayak gitu. banget. Kecuali ini kan termsnya Kanona tuh kerjaan, yang dimana tuh sebenarnya teamwork. Jadi kayak karena ya udah gitu. Kecuali itu kayak art, misalnya kayak opening doorstep, terus ada yang ngaku-ngaku gue yang bikin, Itu padahal jahat kan sih. kamu. Itu baru karena nggak setuju gitu. Nice, Lanjut, your turn. my turn. Is that okay for you to celebrate your achievements? Apakah Oke. kalau kamu selebrasi atau merayakan achievement, atau achievement itu apa sih Indonya? Pencapaian. Wih keren banget pencapaian kamu. I don't know. Iyalah, self reward lah. I used to think that self reward tuh kayak apain sih gitu tau. You're those people ya? Why? Iya. Kenapa? Spill. Kenapa mikirnya kayak gitu? Mungkin ini juga ada salah satu sisi dari karena yang standarnya terlalu tinggi. Misalnya udah achieve nih, tapi kayak masa sih kayak ginian harus di celebrate. Kayak ini masih kurang deh, harus naik level lagi deh, harus segini lagi deh gitu. Jadi nggak sempat mikirin celebrate-nya, tapi mikirin next goals-nya langsung. Gitu. Itu buruk Gak sebenarnya. cepet puas sih ya. Iya. Bagus sih sebenarnya. At some point it's good, but also at some point it's bad. Iya. Jadi karena merasa kayak udah kerja keras sejauh ini, untuk apa say? Gitu. Makanya learn to self reward nowadays. How about you? Kalau aku sebenarnya kalau misalkan kerjaan aku sendiri, kayak misalkan orang bilang kayak, ih gila keren banget gini. Ya aku juga sama kayak kakak, karena kalau masalah kerjaan dan diriku sendiri terlalu Idealisnya, idealis standar banget. tinggi ya. Tapi kadang kayak justru ngelakuin hal-hal kecil yang kayak aku nahan emosi diriku atau stuff, itu aku yang malas self reward, kayak jadinya kayak oh my god I do like aku mission complete nih hari ini. Oh misalnya kayak aku hari ini penuh dengan ketabahan dan kesabaran, aku hari ini jadi cewek soft spoken gitu. Iya kayak oh my god aku happy banget, terus aku kayak self reward makan permen atau makan es krim. It's just like simple as that. Nggak yang kayak harus party or something. Oh, okay. True. Agree on that. Good thing actually. Karena kalau misalnya nggak ada self reward, saya lama-lama burn out juga. Lama-lama capek kayak ya tadi yang tadi Kanona bilang, tiba-tiba Kanona jadi mikir, gue kerja keras udah sampai achieve ini, terus buat apa gitu? Padahal harusnya gue celebrate, harusnya, ya kan? Next card. Are you okay with asking for what you need in a relationship? Susah nih. Apakah kamu oke untuk bertanya apa yang kamu butuhkan di hubungan? Kind of deep. I like it. Talking about feelings. I hate it. Can you answer it? To be honest, I've learned a lot in my relationship. Now okay, tapi kalau yang dulu enggak. Karena mungkin belum tahu apa yang dibutuhkan dan yang dimau di hubungan. Kalau sekarang tuh udah tahu maunya kayak gimana, butuhnya apa tuh udah tahu. Jadi udah berani untuk ngomong kayak gue butuhnya ini, gue maunya gini. Lo bisa apa enggak gitu. Contohnya sesimpel cara pacaran orang kan beda-beda tuh. Ada yang kayak chattingan tiap hari, atau ada yang kayak pulang kerja atau pulang sekolah baru chattingan, baru kayak recap hari ininya gimana. Nah kalau karena tuh sesimpel, gue butuh tahu kabar lu lagi ngapain, di mana, sama siapa. It doesn't have to be like, aku mau pipis dulu ya, aku udah kelar pipis nih, habis ini aku mau makan ya. Enggak, I don't need that gitu. Tapi lebih ke kayak, hari ini ada meeting, jam segini sampai jam segini, nanti meetingnya sama ini, di sini, that's it. Jadi kalau misalnya kayak seharian hilang, gue udah tahu dia meeting, dia mau ngapain gitu, udah tahu gitu, itu aja sih. Berasa apa ya? Jadi berasa involved di hidup dia walaupun nggak bareng kayak di harus momen juga, itu, ya kan? gitu. I mean like I'm okay, tapi I never really asking yang bener gitu loh. Kayak biasanya kayak udah yang di ujung-ujung malah jadinya kayak malah berantem gitu. Belum nemu cara yang tepat untuk mengungkapkan kebutuhannya. Atau enggak kayak emang partnernya aja yang gak cocok. Iya, biasanya gitu sih, karena even though you try to talk about it, tapi kalau partnernya cuma mendengar untuk menjawab, tidak mendengar untuk mengerti, nggak akan ngerti-ngerti juga. Gitu kan. Jatuhnya kayak ngerasa kayak, lo red flag, enggak, lo
lo yang red flag, oh lo yang red flag. Udah selesai. Caranya sih kayak misalnya kalau berantem nih, kamu tipe yang mana? Kalau berantem butuh space and time, kayak no contact dulu, baru nanti pala dingin baru selesaiin, atau yang kayak kalau ada masalah selesaiin sekarang juga? Yang kedua. Nah, biasanya kalau yang si partner aku pasti need space and time. Sedangkan aku kayak, I'm like, I get it, tapi kayak you don't need to, apa ya, kayak kadang kalau need space and time, kayak nggak bikin secure nggak bikin aku ngerasa aman Kamu sama anxious. hubungannya. Iya, aku anxious. I cannot do that. Aku nggak bisa ngerasa kayak deg-degan dan dengan ketidakpastiannya ini gitu. I mean like kalau misalkan mau butuh waktu kayak we're okay, tapi I need to think Oh, gitu. yeah, we're so opposite. Kalau karena tuh butuh waktu dan space. Wah, I hate Kalau this kind of I hate you kind of people yang selalu nge-push kayak enggak ada masalah sekarang juga. Gelo, santai. Santai, saya butuh waktu, saya butuh pendinginan otak ini supaya nggak keluar tuh hal-hal yang akan disesali karena emosi. Jadi mending dipikirin dulu. Apalagi karena kalau ada masalah tuh banyak step by step-nya ya. Kayak ngeliat point of view diri, point of view dia, point of view third person, orang lain. Terus masalahnya di mana, menurut gue gimana, menurut dia gimana, menurut orang lain gimana. Solusinya untuk saya, untuk dia, dan orang lain gimana. Kayak point of view orang lain gitu. Kayak, oh kayak gini. Okay, which one is like the wisest Oh my god, choice so Ravenclaw. dan resiko yang paling minim dan win-win solution untuk semua orang. Gitu. You're a feelers, right? Iya. What do you think about your feeling? Hah? Why do you not think about your feeling? Kayak kenapa kakak harus mikirin semua hal itu? Karena I feel I have the tendency kayak ngerasa kayak kalau gue A nanti orang ini sakit. Tapi kalau misalnya gue ngelakuin A, orang ini sakit dan gue sakit, untuk apa? Kalau misalnya gue ngelakuin A, terus dianya senang tapi gue sakit, juga untuk apa? Kenapa kita udah mencari option dan Dua-duanya sakit. Enggak, solusinya di mana dua-duanya senang gitu. Tapi makanya it takes longer time. Jadi nggak bisa di-push. Kalau di-push jadinya Apa tuh, ngamuk? ya, karena nggak ada waktu kan. Jadinya kayak ngerasa kayak kalau nggak ngertiin gue sih gitu, tak dulu, pala gue udah penuh banget gitu. Jadi emang stres. I don't know, I just like to do that karena I don't feel the anxious, it's killing me. I know, right? Terus kan, kamu sering ini nggak sih kayak nggak tahu, tapi kalau reels karena tuh isinya yang kayak you're avoidant bla 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 bla, and then you're anxious bla 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 bla, you have to do bla 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 gitu loh, yang sih relationship yang wise yang backgroundnya tuh lampunya remang-remang, terus captionnya fontnya tuh yang kayak Times New Roman tapi yang lebih modern kekinian, terus suaranya yang crispy, terus ada background music dengan piano-piano indah yang relaxing gitu. Kalau aku kayak put your fingers down if you put ya kayak lebih dari 5 berarti you're avoidant bla bla bla, kayak gitu loh, kayak kalau gitu gue nggak usah ikutan main gitu. Jadi tahu deh. Iya. Aku lebih kayak gitu. It's the millennial and the Gen Z. Oh my god, I'm actually a Gen Z. The vibes, give me millennial. Tapi kayak enggak kok. You're the Gen Z-est millennial ever. The Gen Z millennial ever. I don't know, should I take it as a compliment or not? Next card. Is that okay for you to distance yourself from toxic people? Of course. Okay. Chill. Oke nggak kalau kita ngejauh dari orang-orang yang toxic, yang nggak baik lah. Memberi jarak ya untuk orang-orang yang berpengaruh buruk. I mean like, iya nggak sih? Ya kalau kita temenan sama orang buruk terus nanti kita jadi orang buruk juga. Agree. Oke, kita setuju. Oke. Itu kan aku. Oh iya. Are you okay if someone doesn't understand your emotions? Apakah kamu? Oke. Kalau seseorang nggak mengerti sama perasaan kamu, ya nggak apa-apa lah. Lagian kan dia nggak tahu apa yang kita laluin kan. Kayak makanya kita harus ngomongin about our feelings, tapi I hate that. Ya kayak orang juga beda-beda yang dia laluin hari itu mungkin. Jadi kayak nggak mungkin dia bisa paham kalau kamu nggak ngomongin sih sebenarnya.
dari orang yang nggak suka ngomongin. Exactly. Iya. Dan juga kalaupun udah diomongin, kadang tuh orang nggak akan ngerti juga karena pertama mindsetnya beda. Terus ya tadi yang kamu bilang, kita nggak tahu dia udah have been through apa di hari itu ataupun di masa hidupnya. Karena kan biasanya ada trauma response kan. Ya, jadi mungkin oke, tapi ekspektasi sih kalau kita ngomongin orang terdekat, mau itu pacar, mau itu suami atau istri, mau itu teman, sahabat, atau keluarga yang kamu consider atau take it as a closest person in your life, pasti kamu ada ekspektasi bahwa kalau mereka tuh akan ngerti. Iya sih, ngerti. Ya kan? Pasti kayak, masa lo gak ngertiin gue? Lo kan ini gue, pasti gitu kan? Iya. Dan sebenarnya ekspektasi itu yang harusnya dikurangin sebenarnya. Karena walaupun mereka ngertiin tabiat-tabiat dan kebiasaan kita, tapi baik lagi, kalau misalnya itu bad day juga buat dia, wajar nggak sih kalau dia nggak ngertiin, kayak mengedepankan perasaan dia terlebih dahulu. Ya nggak salah juga. Nggak salah juga. Dan, oh my god, jatuh. Ya. Dan satu hal yang paling penting adalah, just because nggak ada yang ngerti perasaanmu, bukan berarti itu nggak valid. Betul. Your feeling is apa ya kalau orang quotes tuh meters nggak kurang. Biasanya aku tuh kayak apa ya, feel your feeling sih biasanya kalau yang aku lagi burn out, terus kayak I feel like nobody gets me. I just kinda want to feel my feelings aja. Kalau misalkan sedih ya nangisin aja. Setuju lagi, kita setuju kalau di bagian itu. Kalau senang ya senang aja, bahagia aja. Kayak nggak perlu di fake-fakein, kayak misalkan aku sedih terus dia senang, aku harus pura-pura senang juga. Betul. Atau aku kayak harus fake, kayak I'm not sad, kayak gaslighting myself gitu. Lebih ke melihat situasi dan kondisi ya. Kalau lagi Ya, jangan. ulang tahun temen lu, terus lu lagi sedih banget ya, terus lu kayak nangis and making everything is about you, itu agak Pick me ya, iya, say. Okay. Do you think yourself as a pick me girl? I think semua orang tuh ada hal-hal yang bikin pick me gitu. Contoh. Kayak misalkan apa ya, aku kan nggak minum kopi tuh. Oke. And then aku pernah posting di Oke, chill. Kopinya enak banget. Aku pernah posting di Reels gitu, and booming, tapi kayak boomingnya FYP-nya ke orang-orang di luar negeri. So fucking cute. Terus mereka kayak ngebahas kalau aku tuh kayak bikin video ini kayak lo jadi pick me, tau nggak, bikin video kayak ini pick me gitu, karena aku nggak minum kopi, terus aku nggak main dating apps and stuff like yang biasa teenagers lakuin. Tapi kayak menurut aku itu bukan pick me, emang orang-orang ya dengan hidupnya berbeda aja sama dirimu, kayak normalnya kamu bukan berarti normalnya dia. Keren, quotes by Gen 2025. Nggak jadi keren. Kenapa harus kayak gitu gayanya? Gak bisa take compliment serius. Lu bayangin kalau di klip kan kayak udah keren kan, normal lo bukan normal gue. Terus endingnya karena kalau dipuji kan juga gitu ya. iya lagi. Anyway, ngomongin dating apps, kamu lihat ini gak sih di iklan ada yang kayak namanya apa ya, time left atau meet with strangers. Jadi kayak konsepnya kayak dating apps dimana lo ketemu strangers, random ass people, tapi dinner in real life. Jadi kayak kamu ngasih kamu tuh umur berapa, kerjanya apa, terus kayak agamanya apa, terus kayak looking for what in relationship, kayak casual relationship kah atau kayak serius, kayak gitu-gitu. Terus nanti mereka kumpulin satu datanya, terus mereka cocokin nih kira-kira ini cocok sama siapa, terus digabungin 5 orang cewek 5 orang cowok stranger di restoran itu buat having dinner. Tau gak sih? Ini di YouTube ya? Enggak ada di Jakarta ada. Kayak should I join? It's like a company. Oh my god, it's so fun. It sounds fun, right? Sounds fun and creepy, tapi kayak sounds fun. Kalau kita mikir negative thinking ya, it's Creepy. fucking creepy. Iya. Ya, tapi kalau kita positive thinking ya, Seru nggak kayak sih? bisa temenan baru nggak sih, kayak nggak perlu jadian, tapi kayak kalau misalkan match jadi teman, why not? Iya kan? Kayak seru gitu. Jadi kan terus karena penasaran kan, liatin page-nya. Tadinya tuh awalnya adanya di Paris lah. Buset, jauh bener tuh. Terus
Adanya di Singapura, Australia, kayak buset jauh banget sih, ngapain iklannya sampai page gua nih. Terus ada yang di Indonesia ternyata. Kayak pengen ikutan tapi ketakut. Should we join together? It's kind of weird though. Tapi kan kita nggak mungkin match gitu kan? Enggak, lu bayangin Gen, kakak adik, ya kan? Karena biar Bentar. safety. Kakak adik, terus datang ke event yang blinded hitungannya kan? I mean like for safety. I know, but it's kind of weird. Like we're not supposed to kayak itu kakak gue di samping. Say hi dong gitu. Gak mungkin kan? Bayangin Gen, kita blinded kan, terus kita duduk samping-sampingan, set. Terus cowok ini flirty ke Kanona. Kamu bukannya, terus Kanona yang kayak gini nih. Kamu bukan yang kayak ketawa ya? Bayangin. Terus Ya kita duduk di jalan. terus Kanona makan nih kan. Terus si cowok itu kasih pick up line yang sangat corny ass gitu kan ke kamu. Terus kamu yang kayak ketawa jaim tuh ya. Kanona kan jadi kayak wah. Adek gue gini. Gitu kan. Tapi kan jadi kayak ayo pulang. Terus kayak oke, gitu nggak bisa gitu loh. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Ya, Menurut aku komen oke di sih. bawah. Kalau misalkan kita ikutan bareng, kayak seru aja. Seru. Tapi gimana kalau misalnya kita ikutan bareng tapi beda sesi deh. Ya itu kan bisa kita obrolin sama mas-masnya yang bikin. Mas, saya datang sama adik saya ya, tolong jangan dibikin satu meja gitu mas. Bingung banget. Dia beneran mau coba lagi, ini mukanya muka penasaran banget nih. I know right? Karena juga penasaran banget sih. Kamu mah ngomong aja, aku males. Ini aku tuh penasaran sama experience-nya. Pengalamannya bakal kayak gimana ya? Kita sudah hampir di ujung dari Sidestep, sequel dari Doorstep. 3 film romance komedi romcom rekomendasi kamu. The 51st Date. Jadi yang cowoknya itu yang ngajakin ceweknya di terus karena si ceweknya punya kayak short-term memory gitu. Oh, lucu banget. Sedih dong tapi. Kinda sad, but romcom kan pasti happy ending gak sih? Ah ya betul juga. Berarti dia kayak selalu lupa. Jadi kayak setiap hari yang baru, si cowoknya ngajak Selalu dia terus. ingetin. Gemes I know right, gemes banget. Based on true story nggak? I don't think so. Oke, go on. Itu 1, 2. Apa ya? Sama nontonnya di mana? Nontonnya Suka sebel sama Reels atau TikTok yang kasih short movie yang klip-klip gitu, tapi kayak nggak dikasih judulnya dan nggak dikasih tahu mau nontonnya di mana. Nontonnya itu bisa di Prime. Kalau nggak salah bisa Netflix juga deh. Nggak tahu, oke. Aku itu deh baru kepikiran kakak deh. Aku baru kepikiran satu itu. Ini lagi Aku suka lupa standar lagi Notebook. Oh, I don't really like that. Agak old banget ya, maaf ya. Why? Bagus aja. Sangat klasik gitu, klise nothing. Terlalu banyak nonton film sampai lupa judulnya. Kalau misalnya suka yang ceritanya lepas kayak satu episode ganti dan bukan movie tapi series, rekomennya Modern Love. Oh, I knew it. Iya. Ya, aku juga suka. Itu di Netflix. Itu lucu banget. Itu gemes. Dan love-nya tuh nggak cuman pacaran suami istri segala macam ya, tapi kayak ada yang ke family. Iya, different kind of love kan. Different kind of love. Ini sangat heartwarming di saat kalau kalian merasa dingin dan sepi. Okay. That's the end of the talk. Sekarang kita seperti biasa di akhir video ada baca tarot untuk bulan apa? ini. Untuk bulan ini. Gimana? Zodiak bulan ini, Aquarius. Siapa ya Aquarius? Jangan marah, Aquarius it's okay. Nah, it's okay. Berapa? 2, nanti akan ambil 1 yang terakhir. Untuk Aquarius di 2025, di bulan ini. Ini kartu yang pertama, Death. Ini artinya ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang mati, sesuatu yang kamu tinggalkan untuk melahirkan sesuatu yang baru, karena akan membawa hal-hal baik, kebahagiaan juga untuk kamu secara financially or emotionally. Terus stop ngerasa sendiri. Gue tahu Aquarius itu kayak free will banget, free spirits. Tapi stop ngerasa sendiri karena banyak juga orang yang kayak gitu, yang bisa ngertiin perasaan lo gitu. Lo gak sendirian dan mungkin pay attention to orang-orang terdekat karena kayaknya ada orang terdekat yang sebenarnya bisa ngertiin kamu sepenuhnya tapi kamu nggak perhatiin ke sana.
Ngerti sih kayak Karena ekspektasinya bukan dari orang itu kan. yes. Iya, itu dia untuk Aquarius di minggu ini. Bulan ini. Terima kasih untuk desainer Doorstep. Kasih tahu dong sosial media kamu. If you guys want to follow me, kalau kalian mau follow aku, bisa follow aku di Instagram or TikTok. Nama aku Genial Tan. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di Doorstep with Laras. Today we can decide stepnya. Dadah.